Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 5 sumber hukum ekonomi Islam beserta contohnya. Yang pertama, sumber hukum Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat yang sesungguhnya disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya." Yakni hukum sunnah. Sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji, sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Contohnya, sepeninggal beliau, masa Khulafaul Rasyidin dan masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Salah satunya contoh pada puasa Senin Kamis. Puasa Kamis ini memiliki pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tiga, yaitu sumber hukum ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ijtihad itu sendiri yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. 4. Sumber hukum ijma'. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Contoh dari ijma itu sendiri yaitu diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu sumber hukum dari qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Qiyas adalah analogi atau perumpamaan, maka contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka, para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamr atau minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya haram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.